Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di Cerita Horor 3 bersama dengan kakak Ripka. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah kejadian sebelum kematian Tuhan Yesus. Adik-adik harus tahu infonya nih ya, apalagi Horor 3. Minggu ini minggu apa ayo? Minggu ini dinamakan Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Adik-adik sudah pernah dengar dong kok misalnya Tuhan Yesus itu datang untuk menebus dosa kita. Caranya dengan mati di kayu salib. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan orang-orang terhadap Tuhan Yesus sebelum kematiannya? Adik-adik mau tahu? Oke, nanti kita akan dengar ceritanya sama-sama. Tapi kakak pengen kasih tahu bahwa ada tugas untuk adik-adik. Adik-adik, dengarkan baik-baik ceritanya nanti. Dan juga adik-adik harus menjawab soal yang nanti kakak tanyakan seputar cerita yang akan ditayangkan berikut ini. Jadi adik-adik, perhatikan, dengarkan, dan juga ingat, oke? Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Adik-adik, sudah dengar belum tadi ceritanya sebelum Tuhan Yesus di kayu salib? Tuhan Yesus direndahkan adik-adik. Tuhan Yesus diolok-olok. Padahal Tuhan Yesus datang
tidak berniat jahat. Bahkan Tuhan Yesus nggak membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Apa coba yang orang-orang itu lakukan? Apa? Oh iya, membuat mahkota duri untuk Tuhan Yesus. Dan juga mengenakan jubah ungu terhadap Tuhan Yesus. Dan gak cuma itu adik-adik, Tuhan Yesus juga dipukuli dan dicambuk. Adik-adik, kalau adik-adik melihat orang yang adik-adik sayangi diperlakukan seperti itu, apa yang adik-adik rasakan? Ya, adik-adik harus tahu ya, bahwa cinta Tuhan Yesus itu melebihi apapun kepada adik-adik. Jadi adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik tidak boleh meniru perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Menghina orang lain, mencaci maki orang lain, memukuli orang lain. Tidak boleh. Jadi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang baik dan juga menjadi teladan Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan adalah memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia dan juga seluruh makhluk hidup. Iya, seluruh makhluk hidup. Jadi, adik-adik dilarang yang namanya buang sampah sembarangan. Adik-adik dilarang yang namanya metik-metik bunga sembarangan. Mungkin adik-adik kalau misalnya di jalan lihat, aduh bunganya bagus nih, aku ambil ah. Gak boleh. Karena bunganya nanti mati. Gitu ya adik-adik. Nah, pada teman-teman adik juga harus berbuat baik terhadap orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, dan juga hayati semua firman di Alkitab. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik bisa untuk meneladani kasih Yesus. Adik-adik, jangan lupa nih, ada soal-soal nih setelah ini. Adik-adik harus jawab ya untuk tugas-tugasnya. Nanti tugasnya adik-adik harus tulis di atas lembar kertas. Lalu adik-adik foto dan serahkan kepada kakak. Oke? Terima kasih. Baiklah, adik-adik, itulah tugas yang kakak berikan kepada adik-adik. Harap dikerjakan dengan baik ya, dan juga semoga bisa menjawab semua pertanyaan. Oke, sekarang agar firman Tuhan tadi dapat masuk ke dalam hati kita dan juga masuk ke dalam pikiran kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah yang dapat kami dengarkan. Ya Tuhan, hanya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah teladan kami, Engkaulah yang kami tiru dalam setiap hari-hari kami. Kepadamulah kami berikan hormat, dan juga kepadamulah kami berikan kasih yang begitu dalam, seperti Engkau menyayangi kami ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, Kau berikan kami hati yang penuh kasih untuk orang sekitar kami dan juga untuk-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.